Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu nggih, hari ini kita bisa berkumpul bersama, kita bisa bertemu bersama di rumahnya Ibu Indah Sari. Terima kasih Bu nggih sudah mau tempatnya sudah mau jadikan untuk pertemuan kelompok. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu Bu nggih, supaya pertemuan pada hari ini itu bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Ibu-ibu, kemarin itu kan kita sudah belajar tentang anak yang berkebutuhan khusus nggih. Anak berkebutuhan khusus itu anak yang secara fisik maupun mental atau yang non fisik itu tidak seperti anak pada umumnya. Misal anak yang berkebutuhan khusus itu mungkin ada cacat di fisiknya, nggih. Ada mungkin juga ada cacat di sarafnya atau di otaknya juga bisa gitu nggih. Nah, untuk hari ini itu kita membahas soal pelayanannya Bu. Pelayanan terhadap atau pengasuhan itu terhadap anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas nggih, sebutannya disabilitas. Berarti diperhatikan khusus ya Bu nggih. Nggih, jadi anak berkebutuhan khusus atau disabilitas itu harus kita perhatikan lebih baik lagi dibanding dengan yang lain. Bukan karena ini merupakan sikap diskriminatif, bukan Bu nggih. Diskriminatif itu menapa? Sikap yang membeda-bedakan. Memang harus dibedakan tapi perbedaan yang baik, ngoten Bu nggih. Jadi untuk perhatian juga harus lebih, ngoten nggih, lebih diperhatikan. Untuk kasih sayangnya juga harus dikasih kasih sayang yang porsinya itu lebih daripada yang lainnya gitu, termasuk juga dalam pelayanan dan pengasuhannya. Jadi kalau misal ada anak yang jenengan yang punya keterbatasan nggih, tidak seperti anak-anak pada umumnya, itu harus lebih intens lagi Bu untuk merawat nggih, karena memang tidak sama dengan anak-anak yang lainnya. Jadi jangan sampai anak-anak kita yang memiliki keterbatasan itu kita sembunyikan nggih. Aku isin kok duwe anak koyo ngene, soalnya gak podo karo liyane misal. Itu jangan sampai kita punya perasaan seperti itu Bu nggih. Karena apa? Setiap anak itu memiliki hak yang sama, hak untuk bermain, hak untuk belajar, hak untuk mencari ilmu, dan hak untuk berinteraksi nggih. Nah, kalau misal anak kita kok dikurung di rumah, tidak pernah diajak keluar, tidak pernah diajak untuk berinteraksi dengan yang lain, maka anak kita yang sudah istilahnya kan dia sudah membawa beban itu kan, saya sudah tidak seperti yang lain, lah kok malah juga masih diperlakukan berbeda nggih. Diperlakukan seolah-olah dia itu tidak ada. Nah, itu yang sangat berbahaya, sangat disayangkan ya kalau ada orang tua yang memiliki sikap seperti itu. Nah, ini ada contoh film Bu, film tentang seorang anak yang tidak memiliki tangan dan juga tidak memiliki kaki. Jadi dia hanya menggelinding. Coba jenengan bayangkan, tidak ada tangan dan tidak ada kaki, jadi mau seperti apa anak ini kalau sudah dewasa? Kan begitu nggih. Oke nggih, mari kita tonton filmnya bersama-sama. Moh Iksan Nawawi, 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Iksan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Aramin, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, yang tinggal di Banjarkembang, Desa Cupel, Kecamatan Degarat, Kabupaten Jembrana, Bali.
Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Iksan sangat mungil. Namun kini dia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi dia hanya bisa ngesot dan menggelinding-gelindingkan tubuhnya di lantai, jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling, sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Aramin saat ditemui di Jembrana, Bali. Nah, dari film tadi Bu yang diputer nggih, niku apa yang bisa jenengan pelajari dari film itu? Jadi ketika ada anak yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, Kulo nelongso Bu, nelongso. kok iso ya Bu, kok Nah. pintere ngono. Lah awak dhewe sing duwe tangan ngene, duwe cepek tangan karo sikil yo sik kurang bersyukur Nah, ae. itu. Oke. Jadi betul sekali apa yang dikatakan Bu Windy tadi nggih, bahwa kita itu harus bersyukur nggih. Misal kita punya anak yang sempurna Bu nggih, dalam hal fisiknya itu sempurna, jangan sampailah anak kita itu mengalami kekerasan oleh orang tuanya sendiri. Kita lihat tadi anak yang tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Nah, makanya sebagai orang tua kita harus pandai-pandai bersyukur dan pandai-pandai merawat anak nggih. Jangan sampai lah nanti masa depan anake. pun di Bu sikile kali tangane. Lah, niku kan cacat dari lahir nggih, kemungkinan nggih. Itu mungkin pada saat kehamilannya ya, itu mungkin kurang makan makanan yang bergizi atau kurang vitamin, atau mungkin bahkan dalam kandungannya masih ada virus, itu juga bisa Bu. Virus kucing niku ta Bu? Nah, itu Jadi niku bidan kan wonten virus kucing niku. Oke, bisa jadi seperti itu Bu. Jadi pada saat perkembangan janin itu janinnya tidak berkembang dengan sempurna karena di dalam kandungannya itu masih ada virusnya itu. Jadi kalau misal kok masih ada virus ya harus dibersihi dulu virusnya, harus diobati dulu. Karena kalau tidak nanti misal hamil bisa seperti itu lagi anaknya. Gitu loh, nggih. Jadi untuk ibu-ibu ini yang masih muda, yang masih baru punya anak 1, punya anak 2 mau tambah lagi, ya itu harus diperhatikan Bu nggih kalau pada saat hamil nggih. Nah, itu terima kasih nggih tadi Bu Windy sudah mengutarakan pendapatnya tentang film yang barusan tadi diputar. Nah, untuk selanjutnya Ibu-ibu, mari kita membuat kelompok nggih. Ini kita pendapatnya. Terima kasih Bu Windy sudah mengutarakan pendapatnya, Bu Indah juga tadi sudah mengutarakan pendapatnya. Kelompok yang lain juga terima kasih sudah mengutarakan pendapatnya. Nah, jadi karena semua kelompok sudah mengutarakan pendapatnya itu sudah sangat cukup, maka untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup Bu nggih. Ada pertanyaan mungkin untuk pertemuan hari ini atau besok? Lagi mungkin kita cukupkan sampai di sini nggih pertemuan untuk hari ini. Terima kasih atas kedatangan Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya yang sudah mau hadir di pertemuan kita. Jadi untuk pertemuan berikutnya, untuk pertemuan bulan berikutnya kita akan membahas materi yang lain lagi. Nggih. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak. Kudu 5 sekalian. Nek ngebut ngene iki tanpa sinau ya iso ya.